Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Abdullah, dosen di program studi pembangunan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman. Melalui video ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah teori-teori sosial sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi pembangunan sosial. Proses ini adalah bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang pengajaran atau pendidikan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah keilmuan dan keterampilan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang akan mengkaji konsep-konsep dan teori sosial secara komprehensif serta implementasinya dalam memahami fenomena sosial. Mata kuliah ini membekali mahasiswa kemampuan dalam menghubungkan teori sosial dengan fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari praktek sosial. Mata kuliah ini terhubung ke dalam 2 CPL kurikulum program studi pembangunan sosial. CPL pertama mampu memahami konsep, teori serta metode pemberdayaan masyarakat, tata kelola CSR dan kebijakan sosial untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Yang kedua, mampu melakukan penelitian, pemetaan, dan pemodelan sosial dalam memecahkan masalah sosial sekaligus mendesain peta jalan pembangunan sosial. CPNK mata kuliah ini itu ada 4. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan landasan filosofis teori ilmu sosial, menunjukkan dan menekankan pengembangan ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan paradigma dan teori ilmu sosial serta merumuskan dan menekankan perbedaan dari masing-masing paradigma dan teori-teori sosial. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu merangkum beberapa teori-teori ilmu sosial agar dapat menentukan kelompok-kelompok teori mulai dari teori klasik, modern hingga postmodern. Yang terakhir atau yang keempat adalah mahasiswa mampu merancang dan mendesain laporan analisis fenomena sosial terkini dengan menggunakan perspektif teori ilmu sosial. Untuk mata kuliah ini, metode perkuliahannya ada 3. Pertama, dilakukan dengan metode ceramah, dalam hal ini tatap muka, baik itu dilakukan secara luring maupun dilakukan secara daring. Yang kedua, perkuliahan ini dilakukan dengan metode diskusi, baik diskusi kelompok kecil maupun diskusi dalam kelompok yang besar. Yang ketiga, pembelajaran ini akan memberikan upaya untuk menekankan agar mahasiswa mampu mempelajari fenomena sosial dengan pendekatan studi kasus. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini itu mengacu kepada sistem informasi akademik di Universitas Mula Warman. Dalam hal ini adalah skema 7 yang menilai aspek UTS, aspek UAS, tugas studi kasus, dan afeksi. Untuk UTS kita bebankan penilaian 10%, untuk UAS kita bebankan 25%, untuk tugas kita bebankan penilaian 30%, untuk studi kasus kita bebankan penilaian 25%, dan afeksi kita bebankan 10%. Demikian deskripsi
singkat mata kuliah teori-teori ilmu sosial ini, dan selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi untuk mata kuliah teori sosial. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bobotnya 3 SKS yang teman-teman nanti akan pelajari sampai 1 semester. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan banyak berbicara soal teori besar yang bisa kita gunakan untuk memahami makna-makna sosial. Nah, oleh karena itu, sebelum kita masuk ke sana dan lebih jauh memahami soal teori sosial, kita harus paham dulu apa itu teori. Secara etimologi, teori itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teoria. Artinya adalah melihat atau mengamati secara mendalam. Itu teori, mengamati, melihat. Nah, setiap dari kita pasti pernah melihat atau mengamati sesuatu. Nah, sementara sosial itu sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya teman. Berarti secara etimologi, teori sosial itu adalah suatu cara berpikir atau refleksi secara sistematis tentang kehidupan sosial. Jadi teori sosial itu berbicara soal proses refleksi yang kemudian kita lakukan untuk mengamati perilaku di dalam masyarakat. Itu. Nah, untuk berbicara soal ini, saya akan memperkenalkan 4 pokok besar di dalam teori sosial. Yang pertama, ada yang dikenal dengan tokoh bernama Auguste Comte. Auguste Comte ini berasal dari Prancis, dikenal dengan hukum 3 tahapnya dan juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Dia memperkenalkan hukum 3 tahap. Pertama, bahwa manusia di dalam masyarakat itu punya fase perkembangan 3 tahap. Apa itu? Pertama, tahap teologi. Tahap teologi itu apa? Tahap teologi itu melihat bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi aspek teologi, aspek keyakinan. Segala sesuatu atau kebenaran itu dia dari dimensi yang diyakini oleh manusia. Waktu itu fenomena sosial, fenomena alam itu pasti diarahkan ke aspek teologi. Misalnya terjadi gempa bumi. Gempa bumi terjadi berarti Tuhan sedang marah. Atau misalnya terjadi hujan. Waktu itu kan belum ada sains. Berarti Tuhan sedang kencing atau apa. Nah, itu adalah cara berpikir masyarakat di fase teologi menurut Comte. Nah, fase kedua itu ada fase metafisika. Metafisika itu mulai melihat bahwa tidak, dia sudah mulai melihat ada sesuatu di balik fenomena, ada sesuatu di balik fakta. Misalnya, kok terjadi hujan? Nah, berarti ada kendali di balik dari terjadinya hujan. Kok misalnya ada fenomena alam seperti ini? Nah, menurut fase ini ada kendali di balik dari fenomena yang terjadi. Makanya metafisika di balik
kebenaran itu hanya bisa dikatakan benar ketika bisa dibuktikan secara objektif namanya. Itu namanya fakta. Jadi semua harus didasarkan atas fakta. Sehingga kebenaran itu berdasarkan rasio empiris. Bisa nggak dibuktikan? Kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada, bisa nggak dibuktikan secara fakta? Ada nggak faktanya? Ada nggak? Bisa nggak diverifikasi secara empiris? Nah, kebenaran itu atau sesuatu yang dikatakan benar ketika bisa dibuktikan secara empiris. Nah, di fase ini orang sudah mulai berpikir ilmiah. Itu konteks. Yang kedua, ada yang disebut dengan apa? Ada tokoh bernama Emile Durkheim. Nah, Emile Durkheim itu sebetulnya dia bekerja soal fakta juga. Dia dikenal dengan teori solidaritas sosial dan institusi sosial. Menurut Durkheim, institusi sosial itu merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengalami pelembagaan dan mempengaruhi tindakan individu masyarakat. Jadi kalau ada aturan yang sudah diakui oleh semua orang, ya, maka pasti kita akan tunduk dan patuh pada aturan itu. Misalnya, Anda kan sebelumnya bukan mahasiswa berwarna, kan? Setelah Anda masuk ke berwarna, Universitas Berwarna itu punya seperangkat norma, punya seperangkat aturan yang diakui di Universitas Mula Warna. Maka dari itu, begitu Anda menyandang status mahasiswa Universitas Warna, maka keseluruhan perilaku Anda itu dipengaruhi oleh norma yang berlaku di Universitas Mula Warna. Itulah sebetulnya Universitas Mula Warna dikenal sebagai institusi. Nah, kira-kira begitulah cara kita di dalam melihat institusi dalam perspektif Emile Durkheim. Tokoh yang ketiga itu adalah tokoh bernama Max Weber. Max Weber ini dikenal dengan tokoh tindakan sosial atau teorinya teori tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan sosial setiap manusia itu dipengaruhi oleh cara mereka memaknai sesuatu. Nah, oleh Weber diberi istilah dengan istilah Peirce. Jadi, apa yang terjadi pada manusia dan masyarakat menurut Weber itu tergantung bagaimana mereka memaknai realitas. Misalnya, kaya atau miskin. Kaya miskin tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak nominal yang Anda punya. Kaya miskin itu dipengaruhi oleh seberapa bisa Anda memaknai kehidupan Anda. Mungkin saja ada yang pendapatannya tinggi, tapi mereka merasa selalu miskin. Tidak cukup. Mungkin saja ada yang pendapatannya rendah, tapi mereka merasa bahwa dia dalam kehidupan yang berkecukupan. Artinya apa? Artinya kaya miskin itu tidak didasarkan atas apa yang dimiliki, tapi didasarkan atas bagaimana memaknai apa yang kita miliki. Ini bisa dipakai di dalam melihat perilaku dan tindakan setiap manusia. Contoh misalnya, Anda belajar sebetulnya Anda mesti memaknai apa yang Anda lakukan. Kalau Anda memaknai
semua kebutuhan, maka tidak ada beban di dalam belajar. Oke? Tapi kalau Anda memaknai belajar adalah kewajiban, maka pasti Anda merasa terbebani di dalam belajar. Nah, itulah kira-kira sederhananya dalam menggunakan perspektif Weber untuk mempengaruhi perilaku dan tindakan setiap manusia. Tokoh yang keempat adalah Karl Marx. Karl Marx ini dikenal dengan teori kelasnya atau teori kelas sosial. Menurut Marx, di dalam masyarakat itu selalu ada kelas, selalu ada pertentangan kelas. Di dalam masyarakat itu ada dua kelas yang selalu bertentangan satu sama lain. Kelas apa itu? Menurut Marx, kelas borjuis dan kelas proletar. Kelas borjuis menurut Marx inilah kelas yang menguasai sumber daya ekonomi. Kelas proletar itu adalah kelas yang lemah dan tidak punya akses atas sumber daya ekonomi. Nah, inilah yang menurut Marx saling bertentangan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Marx, hidup itu didasarkan atas, dalam perspektifnya, ada dua perspektif yang perlu dipahami tentang Marx. Apa itu? Perspektif pertama adalah basic struktur, perspektif kedua adalah suprastruktur. Basic struktur itu menurut Marx adalah ekonomi. Suprastruktur itulah selain ekonomi. Di situ ada politik, di situ ada agama, di situ ada budaya, dan seterusnya. Nah, kesemuanya itu disebut dengan suprastruktur. Menurut Marx, basic struktur ini mempengaruhi suprastruktur. Kalau ekonomi manusia itu baik atau ekonomi setiap individu itu membaik, maka pasti dia akan tatanan politik itu bisa membaik. Kalau ekonomi misalnya membaik, maka pasti pendidikan itu baik dan bisa diakses oleh semua orang. Tetapi kalau ekonomi buruk, maka itu mempengaruhi aspek suprastruktur. Nah, di mana di dalam suprastruktur itu ada pendidikan, ada ekonomi, ada budaya, ada politik, ada agama, dan lain-lain. Itu semua suprastruktur. Yang kesemuanya ini baik ketika basic struktur baik. Itu menurut Marx. Maka dari itu untuk memperbaiki suprastruktur, bereskan dulu basic struktur. Di dalam masyarakat selalu bertentangan dua kelas. Kelas yang memiliki akses atas sumber daya ekonomi dan kelas yang tidak punya akses atas sumber daya ekonomi. Nah, itu yang perlu kita lihat di dalam memahami masyarakat dalam perspektif Karl Marx. Oke, itu sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Oke, bagus pertanyaannya. Apa namanya? Sebetulnya bagaimana menggunakan perspektif Marx di dalam melihat fenomena kemiskinan di Indonesia. Nah, tadi Marx itu kan dikenal dengan teori kelas. Nah, ada kelas proletar, ada kelas atas, kelas borjuis. Nah, terbentuknya kelas ini itu karena dipengaruhi oleh penguasaan atas sumber daya ekonomi. Siapa yang menguasai ekonomi yang paling banyak, maka dia bisa menjadi kuat. Itulah yang menjadi kelompok borjuis. Siapa yang kemudian lemah dan tidak punya akses atas sumber daya ekonomi, maka dialah disebut sebagai kelompok proletar. Kelompok proletar adalah kelompok yang punya power yang lemah atau powerless. Kelompok-kelompok yang lemah
lemah, kelompok rentan, kelompok miskin ya. Kelompok bermiskin itu punya kemampuan yang bawah, punya kekuatan. Nah, Mas bisa dipakai di dalam melihat fenomena kemiskinan di perkotaan. Kok mereka misalnya miskin? Tidak dalam perspektif Mas. Mereka kemudian miskin secara ekonomi. Berarti yang perlu dibereskan dalam mengatasi kemiskinan perkotaan, menurut Mas, yang perlu dibereskan adalah basic. Bagaimana supaya akses terhadap sumber daya ekonomi bisa dilakukan oleh siapapun tanpa terima. Kira-kira gimana? Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Yunus. Saya mau menanyakan teori yang dijelaskan oleh dari Aristoteles, yaitu nilai sosial. Nilai sosial itu kan berorientasi pada interaksi ke orang lain, seperti kita membantu dan segala hal. Tapi saya ada punya studi kasus. Contoh dari urusan saya di Kota Batu, namanya Ikatan Remaja. Nah, di situ kami membuat rapat dengan forum dan pengurusan. Jadi ketika anggota saya itu tidak ada berinteraksi sekalipun. Kalau misalkan ditanyakan oleh Banite dari forum yang sudah dijelaskan, tapi masih ragu Pak. Saya minta pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita ada tidak punya tindakan yang sudah dilaksanakan, kalau tidak ada satu pandangan subjektifnya sendiri, itu jadi tidak bisa dirumuskan garis benang merahnya itu Pak. Oke, jadi apa pertentangan di dalam setiap anggota di dalam satu organisasi? Iya. Kan? Iya. Maksudnya demikian dasar bahwa pertentangan itu didasarkan atas perbedaan atas sebuah makna di dalam memahami konstitusi atau aturan organisasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana melihat itu semua dalam perspektif Mas Weber. Ya memang tadi Mas Weber itu kan identik dengan teori Pasteur pemaknaan. Jadi setiap tindakan manusia itu didasarkan atas bagaimana setiap manusia memaknai sesuatu. Oke, dalam satu organisasinya yang data itu ada aturan. Nah, aturan itu dipedomani oleh semua anggota organisasi, ya kan? Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap manusia itu berbeda di dalam memaknai aturan-aturan itu. Nah, oleh karena itu, disinilah pentingnya leader atau pemimpin. Pemimpin harus punya kecakapan leadership untuk mengatasi perbedaan di dalam memaknai aturan oleh aturan. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah dialog, diskusi. Kok bisa berbeda di dalam memaknai sesuatu yang sama? Oh, ternyata jangan sampai yang satu memaknainya pada latar belakang yang berbeda. Mungkin yang satu melihat hal yang sama itu dalam aspek lain, sementara yang lainnya itu melihat hal yang sama dari aspek yang lain juga. Nah, untuk mengatasi kekacauan yang diakibatkan dari perbedaan makna atau perbedaan tafsir atas aturan organisasi, di situ dibutuhkan kepemimpinan. Maka pemimpin harus masuk sebagai penengah untuk mengatasi kekacauan atas perbedaan makna di dalam memahami aturan organisasi. Mungkin gitu. Ya, berarti sebagai pemimpin itu tidak ada dari setengahnya untuk biasanya semua. Oke. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Pak. Oke, silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Egi Jadi dengan NIM akhir 4018. Tadi saya sedikit masih agak bingung Bapak terkait penjelasan di bagian Emil Durkheim tentang fakta sosial. Yang saya tangkap, Emil Durkheim itu menjelaskan tentang fakta sosial itu berdiri terpisah dari individu. Lalu pertanyaan saya, bagaimana cara kita sebagai individu bisa mengubah norma atau struktur sosial yang tidak adil, Pak? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi memang fakta sosial menurut Durkheim itu di luar dari aturan, itu di luar dari individu. Dia ada sebelum manusia ada dan akan selalu ada bahkan setelah menjadi tidak. Menjadi hilang. Nah, itulah menurut Durkheim bahwa dia di luar dari individu, tetapi mempengaruhi perilaku individu.
Egy lahir, tentu misalnya tidak mengerti bahasa Indonesia, ya kan? Tapi setelah tumbuh dan berkembang sebagai warga negara Indonesia, akhirnya Egy paham soal bahasa Indonesia. Mungkinkah nanti kelak ketika Egy menikah dan punya anak dan anaknya tidak bisa bahasa Indonesia? Mungkin. Kalau anaknya itu dilahirkan mungkin di Eropa, kemudian tumbuh berkembang besar sampai belasan tahun di Eropa, tidak pernah bersentuhan dengan warga negara Indonesia, tentu saja walaupun kedua orang tuanya orang Indonesia, dia akan akhirnya berbahasa Inggris. Kenapa? Karena dia bukan struktur masyarakat Eropa yang berada di luar dari dirinya mempengaruhi perilaku manusia. Kan begitu. Jadi apa namanya? Tadi pertanyaan kedua adalah tentang bagaimana cara kita sebagai individu mengubah norma atau struktur sosial yang tidak adil. bagaimana kita sebagai individu mengubah sesuatu di luar dari diri kita seperti norma yang tidak ada. Nah, di sini tentu saja sebagai mahasiswa ilmu sosial, apalagi program ilmu sosial, harus mampu menciptakan ruang public skills untuk dijadikan sebagai ruang dialog. Masalah dialog misalnya. Kita melihat bahwa ada sistem yang tidak adil bagi yang lain, hanya menguntungkan kelompok tertentu. Bisa nggak dirubah? Bisa. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah disinilah dibutuhkan institusi sosial. Kalau kita bersama-sama tergabung di dalam satu institusi, kemudian menyampaikan aspirasi bersama berdasarkan kewenangan institusi kita, maka pasti norma atau aturan yang tidak ada itu. Kalau contoh sederhananya adalah negara. Kalau misalnya ada undang-undang yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat, bisa nggak direvisi? Bisa. Melalui apa? Ya melalui institusi negara, melalui Dewan Perwakilan Rakyat sebagai salah satu institusi negara. Bisa mengubah aturan, bisa mengubah. Jadi aturan itu tetap bisa diubah melalui inisiatif bersama. Cara di dalam memudahkan untuk mengubah aturan itu bagaimana? Caranya jangan berjuang sendiri-sendiri. Harus terlibat di dalam satu komunitas, terlibat di dalam satu institusi sosial, di mana nanti atas nama institusi sosial itu bisa menyampaikan aspirasi untuk mengubah aturan yang ada. Ibaratnya ketika lidi itu ketika satu bisa dipatahkan. Tapi coba lidi itu benar-benar satu, bisa nggak dipatahkan? Susah. Kok susah? Karena mereka sedang bersama, bersolidaritas, menggabungkan dirinya dalam satu institusi untuk menyampaikan aspirasi. Kira-kira begitu. Gimana gitu? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, perkuliahan kita pada kesempatan hari ini kita akhiri sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu kembali untuk mencoba mendalami teori-teori yang lain dalam mata kuliah teori sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.